Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat dengan nama Gaur Express. Di sini anggota dari kelompok 10 ada Gayatri Hajar dengan NIM 0320200010, lalu ada Aurelia Gata dengan NIM 0320200019. Table of content dari presentasi kami ada deskripsi umum aplikasi, ada fitur aplikasi, ada hak akses, ada proses bisnis, ada PDM, dan ada SQL programming. Untuk deskripsi umum aplikasi, Gaur Express merupakan salah satu jasa pengiriman yang berfokus pada bidang IT. Dengan sistem penginputan data dan pembuatan laporan yang sudah terkomputerisasi, menjadikan aplikasi ini memudahkan setiap proses bisnis yang ada pada Gaur Express. Dua, ada fitur aplikasi, yaitu ada master, transaksi, dan laporan. Di master ada jabatan, pegawai, pengirim, penerima, dan estimasi. Lalu di transaksi ada pengiriman paket dan pengembalian paket. Dan laporan ada total pendapatan pengiriman, status pengiriman, dan status pengembalian. Lalu yang tiga ada hak akses. Untuk hak akses di sini ada tiga, ada admin, manajer, dan kasir. Untuk hak akses admin di sini hak aksesnya itu mengelola data master, lalu untuk manajer hak aksesnya untuk melihat laporan. Selanjutnya untuk kasir hak aksesnya itu untuk mengelola transaksi. Lalu untuk proses bisnisnya, yang pertama adalah pengirim mendatangi Gaur Express, lalu pengirim memberikan data alamat, penerima, dan data barang kepada admin, lalu admin akan mengeluarkan resi. Selanjutnya resi yang telah dikeluarkan itu akan diberikan kepada pengirim. Lalu nanti paket yang telah diberikan pengirim akan diproses oleh admin, lalu paketnya itu akan diberikan kepada kurir, selanjutnya kurir akan memberikan kepada penerima. Nah, jika paket yang diterima oleh penerima itu telah sesuai, maka prosesnya akan selesai. Namun, jika paket yang diterima oleh penerima tidak sesuai, maka penerima dapat mengajukan pengembalian dengan menelpon call center Gaur Express untuk memproses pengembalian paketnya kepada admin. Lalu admin akan memproses kembali paketnya, lalu diberikan kepada kurir, dan kurir memberikan kepada penerima kembali. Kelima, ada physical data model. Untuk physical data model ada tabel jabatan. Untuk ID jabatan itu primary key-nya akan merelasi ke tabel pegawai, yaitu mendapatkan ID jabatannya. Lalu di sini ada tabel pengiriman, ada ID transaksi sebagai primary key-nya. Lalu di sini ada foreign key ID pengirim, yaitu direlasikan dari primary key ID, yaitu dari tabel pengirim. Lalu ada foreign key ID penerima, direlasi dari tabel penerima, yaitu primary key-nya ID. Lalu ada foreign key ID kota, di mana direlasi dari tabel estimasi, yaitu primary key-nya adalah ID kota. Lalu dari ID transaksi pengiriman itu bisa dibuatkan menjadi laporan, di mana ID transaksi itu, ID pengirimnya itu sebagai foreign key-nya dari primary key ID transaksi. Nah, jika pengiriman tadi ada kesalahan, ID transaksi tadi bisa masuk menjadi foreign key di tabel pengembalian untuk dibuatkan pengembalian. Lalu ID dari pengembalian ini bisa dijadikan laporan, di mana ID pengembalian menjadi foreign key dari primary key ID pengembalian. Selanjutnya ada SQL programming. Di SQL programming ada store procedure, function, index, view, dan pivot. Untuk store prosedur, yaitu store prosedur adalah sekumpulan perintah SQL yang disusun dalam sebuah prosedur mirip dengan ID di pemrograman biasa yang memiliki nama dan fungsi tertentu. Dengan menggunakan store prosedur, kita tidak perlu mengetik query berulang kali karena query yang kita buat akan tersimpan di prosedur tersebut. Di sebelah kiri adalah contoh dari query-nya. Lalu jadi jika kita ingin menggunakan query tersebut hanya dengan memanggil prosedur yang telah dibuat, yaitu ada di bawah yang exec sp insert jabatan, kita masukkan ID-nya dan nama jabatannya.
Lalu yang kedua ada function. Function ini digunakan untuk mengembalikan nilai berat seperti pada contoh query berikut dengan tipe data integer. Nah, pada function dengan nama fc berat cek ini adalah untuk mengecek atau mengambil nilai dari berat paket yang nilainya akan dihitung apakah sudah sesuai atau melebihi batas yang ditentukan. Selanjutnya ada view. View ini memudahkan kita saat ingin melihat atau menampilkan data dan dapat membatasi akses data sehingga kita akan membuat view sesuai dengan kebutuhan. Nah, view adalah perintah query yang disimpan pada database dengan suatu nama tertentu. Nah, cara penggunaannya juga mudah, yaitu dengan memanggil view, maka data akan ditampilkan. Nah, di sini untuk contoh query dari view. Nah, untuk skema binding ini digunakan pada view agar dapat mencegah perubahan tampilan itu sendiri. Untuk mengecek view yang telah dibuat itu dengan mengetikkan query seperti yang tertera pada di bawah itu. Selanjutnya untuk indeks. Indeks adalah sebuah objek dalam sistem database yang dapat mempercepat proses pencarian query atau data. Di sini ada query unique cluster index dan non-cluster index. Untuk yang unique cluster index itu digunakan untuk mengindeks satu data yang unik dan saat dilakukan pencarian hanya satu data pada tabel. Dengan cluster index pencarian menjadi lebih cepat, yaitu unique cluster index untuk ID jabatannya. Dan untuk non-cluster index digunakan untuk mengindeks beberapa data pada tabel sehingga pencarian menjadi lebih lambat, yaitu non-cluster index digunakan untuk jabatan karena akan muncul beberapa jabatan. Untuk men-select indeksnya yaitu dengan select from in view index where jabatan like. Selanjutnya adalah untuk pivot. Di sini pivot adalah query untuk merubah data dari baris row atau row ke kolom atau kolom. Pivot digunakan untuk membuat laporan dan data yang ditampilkan menjadi lebih sederhana. Di sini ada contoh query-nya. Dan di sini kami akan mengselect berdasarkan di jumlah berdasarkan bulannya akan mendapatkan total, yaitu kita dengan mencari tahunnya akan menampilkan seluruh datanya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian akan dilanjut dengan demo aplikasinya. Jadi untuk demo aplikasinya, yang pertama ini ada menu, ada halaman menu loginnya. Lalu di sini ada username, misalkan admin. Passwordnya juga admin. Lalu di sini menekan button login. Nah, nanti akan muncul message box selamat datang admin. Selanjutnya di menu admin ini ada CRUD pegawai, CRUD jabatan, CRUD pengirim, CRUD penerima, dan CRUD estimasi paket. Untuk CRUD jabatan, di sini jika diklik button tambah tapi datanya belum terisi, maka muncul message box harap isi semua data. Untuk yang edit juga seperti itu. Di sini coba menginputkan datanya. Misalkan jabatannya kasir 1, menekan button tambah maka insert data berhasil. Nah, di sini ID dengan JB005 ini datanya berhasil terinput. Misalkan kita cari data, misalkan cari kasir. Nah, di sini jabatan dengan kasir itu ada 2 akan muncul. Nanti untuk mengedit dengan menekan tabel datanya, maka di sini misalkan kasir 2. Edit, nah update data berhasil. Nah, datanya berhasil terinput dari kasir yang biasa menjadi kasir 2. Untuk hapus di sini juga menekan tabelnya, maka buttonnya hapusnya diklik, maka delete data berhasil. Selanjutnya untuk CRUD pegawai, di CRUD pegawai ini ada ID pegawai, nama pegawai, terus ada master jabatan, master jabatan ini nama jabatannya yang berdasarkan dari CRUD jabatan tadi. Lalu ada username dan password. Username password ini untuk melakukan login. Selanjutnya untuk CRUD pengirim. CRUD pengirim ini ada ID pengirim, nama pengirim, alamat pengirim, dan nomor telepon pengirim. Selanjutnya ada CRUD penerima. CRUD penerima ini ada
ID penerima, nama penerima, alamat penerima, dan nomor telepon penerima. Selanjutnya untuk cara estimasi paket, ada ID kotanya, lalu ada nama kotanya, ada jenis pengirimannya. Di sini ada 3, ada biasa, khusus, dan kilat. Lalu di sini ada tarif, lalu ada waktu estimasinya itu untuk pengiriman berapa hari. Selanjutnya untuk kasirnya, yaitu kita login kasir dulu. Muncul selamat datang kasir. Di sini ada button transaksi pengiriman paket, transaksi pengembalian paket, dan pembayaran. Pertama kita ke transaksi pengiriman paket. Jadi misalnya di sini kita pilih tanggalnya hari ini. Untuk ID pengirim kita bisa cari berdasarkan nama agar lebih cepat menemukan datanya. Lalu setelah kita klik data dari tabel akan muncul ID-nya. Lalu penerima, misalkan kita di sini ada nama penerima adalah Dito. Kita klik dari ID penerima ini akan muncul di text box ini. Lalu untuk kita pilih kotanya. Di sini kenapa nama kota dibedakan ada cakung 1, 2, dan cakung 3? Maksudnya itu untuk membedakan dari jenis pengirimannya. Misal kita pilih kilat. Di sini akan muncul ID kota KT09 itu kotanya cakung 3, jenis pengirimannya kilat. Lalu tarifnya adalah 15.000 untuk waktunya 1 hari. Misal di sini kita pilih masukkan beratnya 3. Nah, di sini jenis paket misalkan adalah bahan. Saat di total adalah masuk 45.000. 45.000 ini dari berat ini dikali sama tarif ini. Lalu setelah itu kita simpan. Di sini muncul message box insert data berhasil. Lalu data akan muncul di sini yaitu TR20. Tanggal lalu muncul ada ID pengirim penerima. Lalu di sini statusnya adalah belum bayar. Lalu saat kita ingin bayar, di sini muncul ada berdasarkan status yaitu yang belum bayar. Jika kita ingin bayar, yaitu kita tinggal klik data tabel ini lalu dibayar. Lalu TR yang 20 itu akan hilang karena di transaksi pengiriman tadi itu sudah terubah statusnya itu sudah bayar. Lalu untuk pengembalian paket. Untuk pengembalian paket ini di sini dilihat untuk ID yang sudah bayar. Misal kita pilih salah satu, kita cari TR 16. 16. Kita cari. Nah, saat kita klik datanya, di sini akan muncul detail dari transaksi itu untuk tanggal hari ini. Untuk keterangan bisa mungkin adalah barang tidak sesuai. Lalu kita proses. Nah, saat diproses di sini akan muncul di tabel data pengembalian paket. Di sini adalah ID pengembaliannya itu ID PB006, ID TR-nya adalah 16. Nah, di sini statusnya adalah sedang diproses. Nah, jika data transaksi yang tadi TR016 ini sudah selesai, kita tinggal klik datanya, lalu kita klik button selesai. Dan status terubah sudah selesai. Selanjutnya adalah menu manager. Saat kita login, di sini akan muncul selamat datang manager. Di menu manager ada laporan total pengiriman, laporan status pengiriman, dan laporan status pengembalian. Di laporan total pengiriman paket, yaitu di sini kita bisa cari berdasarkan tahun. Jika tahunnya 2020, kita klik tampil data, dia akan muncul tahun 2020
di sini bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai November ini kosong karena tidak ada transaksi di bulan tersebut dan hanya ada di bulan Desember. Jadi totalnya itu ada di 158.000. Kita cancel, kita 2021. Nah, untuk 2021 ini ada di bulan Juli dan Agustus, 2 bulan ini, yaitu totalnya adalah 525. Jika kita ekspor ke PDF, total pengiriman, kita save. Lalu kita lihat di sini sudah terekspor, yaitu total pengiriman PDF. Bisa dilihat di sini sudah muncul PDF dari tahun total pendapatan pengiriman, yaitu tahun 2021. Untuk laporan status pengiriman juga sama, kita pilih tahunnya, kita tampilkan datanya. Di sini status pengiriman berdasarkan status yang sudah berhasil transaksi. 2021 ada 13 totalnya, yaitu di bulan Juli dan Agustus. Selanjutnya di status pengembalian di tahun 2020 ada 3 di bulan Desember, dan di 2021 ada 1 di bulan Juli. Tutup, guys. Sekian demo aplikasi dari kelompok 10. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.